Selain kita sebagai the best academy, Persija juga menjadi satu pion yang baik bagi pengembangan dari sisi SDM, dari sisi structure, kemudian pengembangan pelatih dan sebagainya, dan diakui oleh FIFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Alhamdulillah. Hari ini Bung Ferry lagi ada di Sawangan nih. Kita di Sawangan di Persija Development. Kita waktu itu pernah ngobrol-ngobrol sama Mas Ganesa di sana. Tapi hari ini Bung Ferry ngobrol-ngobrolnya lain lagi. Lebih spesial lagi sama Pak Ferry Paulus. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya? Sehat-sehat. Dalam kondisi Covid gini, apa dong kegiatannya jadinya sekarang? Ya normal sih sebenarnya. Ya memang kaitannya dengan sepak bola ada beberapa yang terskip ya. Tapi nomor satu yang paling penting harus sehat. Semua Jakmania, teman-teman Jakmania harus sehat. Ada satu yang Bung Ferry ngiri nih sama Pak Ferry. Karena beliau nih masih bisa main bola. Gue 15 menit aja udah ngos-ngosan, 5 menit udah minta ganti kalau ada sprintnya. Tapi Pak Ferry masih sering banget main bola sama teman-teman media, teman-teman artis. Enak banget. Ini ya, ada minuman khusus rupanya. Bang, ini kaitannya juga sama Sawangan nih. Kalau saya lihat kan Sawangan lagi dirombak bagus banget. Saya ngeliatnya aja udah betah banget nih. Ngeliatnya udah indah banget. Jadi benar-benar ini markas sepak bola gitu. Cuman gini, belakangnya kan ada pemberitaan mengenai Persija Soccer School. Nah, saya bingung nih, ada Persija Soccer School, ada Elite Pro Academy, terus yang saya dengar lagi ada Akademi Persija. Nah, biar jelas nih anak-anak Jakmania, ini sebenarnya perbedaannya apa sih di antara tiga ini? Apakah semuanya memang di bawah Persija atau ada yang di bawah teman-teman dari klub internal Persija atau gimana? Ya begini, pada dasarnya Persija itu memiliki satu adalah tim utama, kemudian ada juga tim junior. Tim junior ini dimasukkan di dalam satu kegiatan atau institusi yang bisa dibilang dengan Persija Development. Persija Development itu ada 3 kegiatan utama di bawah Persija Development. Pertama adalah Elite Pro Academy. Elite Pro Academy. Nah, Elite Pro Academy ini berkompetisi di nasional. Sebagai klub profesional wajib memiliki itu. Ada U16, U18 dan U20. 3 jenjang itu. Di dalam Elite Pro Academy ini selalu tagline-nya menuju tim utama. Oh itu. Nah, jadi klub profesional di dunia ini selalu memiliki tim Elite Pro, ya artinya reserve timnya, tim kedua dan tim ketiga dan seterusnya. Nah, biasa di dalam Elite Pro Academy ini selalu punya cita-cita untuk menjadi pemain tim senior di Persija. Kemudian yang kedua, ya itu ada yang namanya Persija Academy. Persija Academy, beda nih ya, lain lagi. Kalau Akademi Persija ini seperti yang ada di Sawangan sekarang ini adalah satu program dari Persija di mana di situ ada kegiatan sepak bola, ada tematik sepak bola, kemudian yang berbasis boarding school. Mereka tinggal di sini, ya. Mereka semua melakukan kegiatan-kegiatan di Sawangan ini. Jadi intinya itu dia punya kegiatan formal yang sifatnya sekolah pada umumnya. Kemudian di dalam kesehariannya dia juga melakukan kegiatan sepak bola. Dengan segala kegiatan program sepak bola yang mengerucut kepada cita-cita dia untuk menjadi bagian dari Elite Pro Academy. Berarti guru-gurunya didatengin ke sini untuk pendidikan yang lain ya, selain bola gitu ya. Nah, pilar yang ketiga adalah soccer school. Ya, di dalam soccer school ini Persija baru saja launching di awal November kemarin. Ya, alhamdulillah peminatnya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah.
Baru saya ini menggeluti dunia sepak bola khususnya grassroots ini udah cukup lumayan lama, 20 tahun lebih ya. Jadi baru sekarang ini melihat di dalam apa namanya pada waktu penerimaan awal ya soccer school pembukaan pendaftaran sampai dengan hari ini udah sampai 50 dan cepet sekali. Oh iya. Tiap hari itu, padahal kalau bisa dibilang soccer school ini kan ya kalau orang pada umumnya menerjemahkan soccer school ini lebih kepada sekolah sepak bola. Nah, tetapi apa yang membedakan soccer school yang ada di Persija ini? Kita memiliki satu program yang inline dengan apa namanya Elite Pro Academy. Kemudian struktur dan program yang dicanangkan juga mendekati untuk masuk ke tim elit. Jadi semua programnya kita ada persiapan dengan apa namanya pemanasan dan sebagainya. Mungkin Bung besok harus lihat lah. Insya Allah. Ya, itu yang membedakan. Oh, latihannya tiap hari apa? Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Oh iya. Nah, anak-anak Persija School itu dari mana? Dari umumnya sekarang ini ada di seputaran Pondok Cabe, dekat-dekat sini semuanya. Karena memang soccer school, Persija Soccer School ini juga sedang merancang untuk membangun beberapa soccer school yang ada di Jakarta. Oh, jadi kayak ada soccer school nanti dibuka di mana, di Menteng misalnya gitu ya? Iya. Tapi namanya Persija Soccer School juga? Persija Soccer School. Oh, dibatasin nggak sih umurnya, terus jumlah siswanya? Yang ideal memang soccer school itu maksimal kira-kira 300 lah ya. Kalau kita memiliki lapangan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 300, maksimal mungkin 300 itu udah sangat apa namanya sangat ideal. Tentunya ada kelompok 8 tahun, ada 10 tahun, ada 12 tahun, kemudian 14 dan 16. Karena setelah 16 dia harus masuk ke Elite Pro Academy. Elite Pro Academy gitu. Latihannya di Persija Soccer School di sini? Di sini. Kalau hari Senin, hari Kamis sama hari Sabtu. Senin, Kamis, Sabtu. Nah, kalau Elite Pro Academy? Elite Pro Academy sekarang ini kan lagi vakum. Sebenarnya lagi vakum di kegiatan nasionalnya. Tetapi mungkin Persija satu-satunya yang masih sampai dengan hari ini kita konsisten tetap apa namanya melakukan kegiatan layaknya tim yang lagi mempersiapkan diri. Nah, apa namanya Elite Pro Academy ini memang satu minggu sekarang latihannya juga 3 kali. 3 kali itu di hari Senin, Kamis, dan tetap hari Sabtu. Oh, sama Persija School? Sama, hanya jamnya yang berbeda. Kemudian kenapa ini dipadukan dengan jadwalnya dengan soccer school, supaya anak-anak soccer school ini bisa melihat ada motivasi ya? Iya, motivasi dan cita-cita dia untuk menuju ke tim Elite Pro Academy ini. Oh, latihannya seperti itu. Yang dilakukan latihannya juga persis seperti apa yang dilakukan soccer school. Ibaratnya kurikulumnya sama lah. Sama gitu. semua. Pokoknya anak-anak dari kecil. Itulah fungsinya kita punya direktur teknik ya. Betul. Kalau di timnas kan namanya direktur teknik gitu. Anak-anak Elite Pro Academy itu pemainnya dari mana jadinya? Nah, jadi gini, Elite Pro Academy Persija Elite Pro Academy sekarang ini memang masih banyak didominasi dari pemain-pemain klub internal. Artinya anak-anak mayoritas Jakarta lah ya. Kemudian ke depan dengan adanya banyaknya soccer school yang di bawah dari Persija Development, harapan kita tentunya kita nggak perlu lagi mencari bibit dari seputaran sini. Kalaupun mencari hanya 1-2 saja, karena soccer school yang dicanangkan Persija ini akan tahun depan itu kita membuka 7 soccer school. Sekitar Jakarta semua, Iya, seluruh Jakarta. seluruh Jakarta. Wah, luar biasa nih. Nah, sebenarnya soccer school yang akan kita bangun itu salah satunya juga afiliasi atau kerjasama atau bagian dari apa namanya pengembangan dari klub-klub internal yang kita modifikasi. Jadi misalnya ada Persija Soccer School Jayakarta. Nah, nanti basisnya di Ragunan. Ada di RCC gitu ya. Ya itu memang bagian dari program besar dari Persija. Berarti lapangannya juga nanti diperbaiki semua nih? Semua diperbaiki. Kebetulan di Jakarta juga ada beberapa lapangan yang sudah dengan artificial. Ya untuk
anak-anak muda ini harus memiliki, anak-anak junior harus memiliki lapangan yang sangat memadai. Jadi infrastruktur itu betul-betul menjadi bagian yang penting untuk pengembangan grassroots. Jadi Persija School kalau dia berprestasi dia bisa masuk ke EPA ya, dipilih. Itu antara Elite Pro Academy Persija sama Persija School ini pelatihnya sama nggak? Beda. Beda ya? Beda. Tapi semua dalam satu rumah yang sama, artinya di Persija Development ini, khususnya di coaches ini, di di beberapa pelatih, itu setiap ada memulai latihan, mereka semua dikumpulkan, membuat satu program. Ya, ini program yang baru untuk minggu ini katakanlah ya. Ada putar video, penekanan ada di mana. Nah, itu semua program-program itu sama, satu atap. Ya. Sehingga termasuk juga pemberdayaan sumber daya yang ada ini dilatih atau diberdayakan, ditingkatkan kemampuannya dalam satu atap. Sehingga pada waktu dia melatih anak 8 tahun, 10 tahun, kemudian melatih Persija Academy, itu semua sama. Ini catatan Bung, Persija Academy ini kan sudah tahun pertama 2019, ini kita udah mau ulang tahun, ini tahun kedua. Nah, dari tahun lalu itu sudah ada yang naik kelas ke Elite Pro Academy, saya lupa 5 atau 6 pemain. Oh, yang dari sana tuh. Nah, kalau Persija Academy ini orangnya dari mana? Pemain anak-anaknya itu dari mana? Nah, Persija Academy ini banyak dari daerah memang. Ya, banyak dari emang daerah. Persija buka gitu buka. Ya? Kita buka satu program boarding school. Kemudian kita publish juga di sosial media kita. Kemudian mereka berdatangan. Meskipun kalau bicara per hari ini catatan pemain-pemain dari Persija Academy ini masih banyak didominasi anak-anak Jakarta. Tapi dari Jawa Tengah, dari Lampung, dari Kalimantan itu ada. Nah, mereka ini datang karena diumumin enggak, soalnya saya nggak pernah dengar ada pengumumannya gitu kan. Siapa tahu anak The Jack banyak yang kan kita banyak nih masanya di Jawa Tengah, itu akan ada dibuka lagi pendaftaran apa gimana? Terus ya tahun depan kita dengan kapasitas yang ada, tahun depan kita akan 100. Sekarang ini baru 40-an. Oh, baru 40-an. Mereka seleksi apa enggak? Kalau sekarang ini udah mulai seleksi. Nah, yang awal itu memang karena memang kita juga baru membuat satu planning dan program-program Persija Academy ini kita buka, kemudian yang daftar asal mereka memang betul-betul punya niat, punya minat untuk bermain sepak bola dengan program sekolah formalnya juga ada. Memang banyak yang bisa dibilang belum diseleksi, belum diseleksi. Tetapi untuk saat ini semua kita seleksi, trial dulu, apalagi pandemi COVID corona ini juga membuat kita semua harus kita buatkan regulasi yang sifatnya standar untuk itu. Iya. Mulai kebayang nih. Kalau Akademi Persija itu latihannya gimana? Kapan? Dia ada latihan pagi. Nah, dia selalu latihan dalam 1 minggu berbarengan dengan Elite Pro Academy. Oh, berarti sama ada aja. 1 minggunya. Dalam 1 minggu 1 kali biasanya. Oh, 1 kali gitu ya. Selebihnya tapi selebihnya setiap hari. Dia tiap hari latihan. Tiap hari latihan. Karena di akademi sih ya, dia boarding school disebutnya. Dia ada yang latihan pagi, ada yang latihan siang, ada yang latihan sore. Memang semua dibiasakan dengan satu culture yang sama. Latihan mau jam berapa aja, mereka sudah membuat program. Mereka tinggal di sini, makan di sini, belajar di sini, main bola di sini, pokoknya udah semua. Semua kegiatannya di sini. Jadi di dalam keseharian mereka ini, mereka mulai bangun pagi, biasa sholat dulu, kemudian ada sholat berjamaah. Nah, itu semua diharuskan sama guru atau kepala asrama dari Persija Academy ini. Kemudian pagi mereka ada sarapan bersama-sama, ya semua sama-sama. Kita punya lapangan, punya ruang makan untuk makan bersama. Lengkap, ya. Kemudian habis sarapan, kemudian mereka berlatih. Nah, tergantung programnya apa. Apakah hari ini latihan fisik atau masuk ke teknis? Nah, itu sesuai dengan jadwal dan program mereka. Kemudian siang mereka istirahat dulu, jam 12 makan. Jam 10 sampai dengan jam 12 itu ada jadwal sekolah juga. Kemudian nanti jam
2 sampai dengan jam 4 itu ada jadwal sekolah juga, sekolah formal ya, datang guru, ada selain program-program sekolah formalnya, mereka juga dibekali dengan guru ngaji, ya, artinya sentuhan kerohaniannya tetap dilakukan. Bang, ini udah ada Elite Pro Academy, sudah ada Akademi Persija, kemudian Persija Soccer School, dan saya lihat juga kantornya udah makin diperindah, gambar-gambar karikatur pemain juga banyak gitu. Nah, lapangannya nanti gimana nih? Kita tetap pakai lapangan atas, apa mau ada rencana bangun lagi atau gimana? Iya, memang Persija Development di dalam perjalanan menuju pengembangan sepak bola yang lebih modern. Tahun depan ini kita membangun satu lapangan lagi, satu lapangan sintetis, ini yang di samping di belakang store ini. Kemudian kita juga akan memperbaiki lapangan rumput yang di bawah khusus untuk pertandingan. Jadi semua Sawangan ini sudah akan terintegrasi menjadi bagian dari lahannya Persija untuk pengembangan. Alhamdulillah. Di belakang store ini yang akan rencana jadi store itu kan ada bangunan lapangan sintetis lagi. Sana. Sama persis seperti lapangan yang ada di 1, 2, 3 yang di bawah. Terus kemudian tahun 2022 kita membangun satu lapangan lagi. Jadi setiap tahun kita rencananya mau bangun satu. Jadi diperkirakan 5 tahun ke depan kita punya 5 lapangan. Di sini ya? Di sini ya? Di sini dibangun Sawangan jadi, saya ingat zaman dulu jadinya, zaman dulu waktu zaman Pelita yang pakai di sini. Tapi ini jadi lebih modern lagi, jadi hidup lagi lah. Sebagai pencinta sepak bola, apalagi ini Persija, saya senang nih karena saya menganggap dulu kayak mundur. Zaman dulu aja Pelita punya stadion sendiri, punya base camp sendiri, punya apa, tapi tiba-tiba klub-klub lain sampai sekarang nggak ada lagi yang punya. Nah, Persija nih ngerintis nih. Dari mulai Sawangannya diperbagusin, apalagi rencananya 7 bangun lagi soccer school di mana-mana. Nah, tujuannya sebetulnya apa sih yang diinginkan dengan ini semua gitu? Iya, memang klub profesional itu harus membangun development atau katakanlah kelompok juniornya ini secara sistematis ya, bahwa ke depan sepak bola ini semakin dinamis dan semakin maju. Kita harus juga merevolusi organisasi kita ini, salah satunya dengan meningkatkan grassroots yang ada. Kemudian organisasinya sendiri juga kita hidupkan. Harapannya tentunya ke depan Persija tidak lagi seperti Persija yang tahun-tahun yang lalu, ya tahun-tahun sebelumnya. Setiap kita mau mulai kompetisi kita kebingungan, ya mau cari sources pemain dari mana. Apalagi sepak bola modern sekarang ini, kalau kita lihat klub-klub profesional di luar umur 18, 19, 20, 21 mereka sudah bisa berkompetisi di tim senior. Ya. Bahkan bintang-bintang dunia baru 17-18 tahun udah bisa mencetak gol. Ke depan dengan satu program Persija Development di Sawangan ini, tentunya bisa paling tidak Persija tidak lagi sulit mencari pemain-pemain bibit-bibit yang ada. Bahwa sepak bola itu tidak bisa instan. Ya, saya ini termasuk orang yang cinta terhadap proses ya. Kita nggak boleh meninggalkan proses. Bahwa proses yang sudah kita bangun saat ini, dengan mempersiapkan fondasi yang kuat, SDM kita perbaiki, infrastruktur kita sempurnakan, kemudian kita juga tentunya mempunyai cita-cita untuk selalu mengembangkan sayap kita di berbagai tempat, sehingga tidak hanya Persija yang notabene adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta, di Jakarta saja, kita juga tentunya tidak akan kesulitan juga. Misalnya Jackmania ada di mana-mana, punya sources pemain, apalagi kita punya soccer school di daerah-daerah. Bukan hanya Jakarta nanti, kita ada di Depok, ada di Malang, ada di Bekasi, ya kemudian nanti kita ada di Bogor. Pokoknya kita akan merambah di Jogja, kita akan merambah di beberapa tempat gitu. Alhamdulillah, saya suka tadi bahwa saya menyukai proses, karena saya juga gitu ngerasain. Waktu ngebangun fanbase-nya Persija,
tanda kutip Jakmania. Membangun fanbase-nya Persija waktu itu banyak tumbuh supporter di mana-mana. Tapi saya membangun benar-benar pengen lebih baik perlahan tapi kokoh, tumbuh perlahan tapi kokoh daripada cepat besar tapi rapuh. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya mau fanbase-nya ini adalah orang-orang yang fanatik isinya. Jadi Persija ketika sudah punya fanbase yang loyal, fanatik, hardcore gitu, kedepannya untuk membangun sebuah klub yang profesional benar-benar lebih lancar, lebih mudah gitu. Selain ada kontrol sosial dari mereka, karena mereka juga banyak masukan, tapi juga ada semacam simbiosi mutualisme antara klub dengan fanbase-nya. Bang, sebentar lagi kita usia 92 tahun. Dari perjalanan Persija, yang paling pendapat abang tentang Persija dalam 92 tahun ini kira-kira apa ya? Usia 92 tahun ini bukan usia yang muda. Banyak sekali dinamika. Kita juga sudah menyumbangkan 11 piala. Ya, harapannya dengan usia yang bertambah ini secara organisasi kita semakin solid ya. Kemudian di dalam prestasi kita juga semakin meningkat, dan pada akhirnya Persija juga bisa memberikan kontribusi yang besar, yang baik untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Nah, itu harus kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari proses grassroots, kemudian Elite Pro Akademinya juga bisa memberikan kontribusi yang besar. Apalagi tahun kemarin Persija merupakan satu Elite Pro yang di-recognize, yang diakui oleh FIFA. Ya, selain kita sebagai the best academy, Persija juga menjadi satu pion yang baik bagi pengembangan dari sisi SDM, dari sisi structure, kemudian pengembangan pelatih dan sebagainya, dan diakui oleh FIFA. Jadi saya pikir kita nggak boleh terlalu bersantai-santai, bahwa proses itu harus kita lakukan, proses itu harus kita kembangkan, sehingga usia 92 tahun ini bisa juga memberikan satu kebanggaan bahwa kita menuju industrialisasi sepak bola, menuju tim yang bisa dibilang berbeda dengan tim-tim yang ada di Indonesia yang lain. Optimis ya Bang ya? Sangat optimis. Oke, gini. Saya tahu pemasukan sebuah klub profesional itu ada 5. Ya. Ada dari sponsor, TV right, merchandising, tiketing, sama bank pemain. Persija nih boleh dibilang udah lengkap nih sekarang. Ya. Fanbase-nya udah ada, TV right, TV siapa sih yang nggak mau kita ratingnya tinggi terus. Sponsor juga dengan fanbase besar, sponsor juga banyak yang berdatangan gitu. Cuma karena kondisi COVID aja. Nah, yang terakhir ini nih, bank pemain. Bank pemain. Apakah pemain-pemain ini sudah kita pagarin supaya kalau ada apa-apa, kan sebenarnya aturan FIFA, siapapun ngambil dari pemain kita dia harus ada kompensasi kan, mau itu masih junior kayak udah ini, apakah kita udah pagarin dengan kontrak atau bagaimana nih? Jadi di Elite Pro Academy itu rata-rata pemain kita yang ada sekarang ini mereka berkontrak 5 tahun. 5 tahun? Rata-rata 5 tahun ya. Kemudian yang di 20 tahun itu rata-rata 3 tahunan. Ya. Bahkan yang di U20 itu ada juga yang lebih dari 5 tahun. Jadi memang di dalam melihat sosok pemain-pemain itu memiliki satu ikatan kontrak ya yang kuat sama kita dengan legalitas. Kalau mereka masih di bawah 17 tahun, 18 tahun, orang tuanya juga mengikatkan diri dengan kita. Sehingga pemain-pemain ini kemanapun dia pergi, dia akan terikat dengan kita. Nah, sebenarnya Persija di dalam perjalanannya sudah banyak menghadirkan pemain-pemain yang datangnya dari Elite Pro Academy yang saat ini. Dulu ada U21, ada U20, ada U19, 18 dan sebagainya. Kalau kita lihat misalnya ada Bule, ada Ryuji, kemudian ada Dwiki yang generasi muda. Nah, pemain-pemain itu adalah jebolan-jebolan dari, bisa dibilang dari akademinya Persija, dari Elite Pro Academy Persija. Terus ada Daryono yang dulunya juga datangnya tentunya dari almarhum Daryono. Nah, anak-anak Elite Pro Academy yang sekarang ini yang sudah diikatkan kontrak, mereka juga punya karir planning yang jelas. Artinya
Kalau pemain ini katakanlah belum bisa memberikan kontribusi yang besar bagi tim senior, kita juga memiliki kesempatan bagi dia untuk mengembangkan diri. Kita loan, kita pinjamkan ke tempat lain. Misalnya seperti Rafli. Kemarin ada Feby Eka yang saat ini masih juga dipinjamkan. Karena tempat di sini belum cukup menit bermain buat dia. Kita berikan kesempatan itu. Oh iya, Feby Eka ya. Feby Eka tuh punya kita Masih ya. kita punya. Dia masih 2 tahun apa? Totalnya dia 3 tahun kontraknya. Nah, kontrak yang kita berikan kepada pemain-pemain itu selain memang memberikan rasa nyaman, kita juga memberikan satu target-target kepada mereka. Misalnya seperti U16, U18, U20. Kalau menit bermainnya mencapai tingkat tertentu, mereka mendapatkan kompensasi yang berbeda. Kalau mereka nanti ada di tim katakanlah timnas, mereka juga akan naik kelas. Sehingga anak-anak ini juga punya target yang tinggi bertarung untuk mendapatkan tempat di tim nasional. Iya, ini udah banyak kita yang diambilin ke timnas ya. Sudah banyak. Ya ini berkat apa namanya organisasi yang juga sudah sistematis, tentunya dengan pola pembinaan yang sudah baik. Itu yang tadi kita bilang. Saya percaya sekali sama proses, pasti hasilnya juga akan baik. Iya, hasil tidak akan mengkhianati proses. Berarti sekarang yang saya tanya ini, posisinya klub internal, ya. Apakah kompetisi internal tetap jalan? Terus Persija Muda itu gimana tuh? Apa dari mana itu? Memang gini, Persija sebagai klub profesional punya cita-cita juga untuk menjadikan Persija Muda ini ada di level 2 seperti klub-klub profesional yang lainnya di strata kedua. Misalnya kalau Persija yang sekarang ini adalah di Liga 1, Persija Mudanya kita juga mau tingkatkan biar dia bisa berkompetisi di Liga 2. Sehingga kita punya punya wadah, punya tempat untuk mereka bisa mengembangkan dirinya. Katakanlah anak-anak elit pro academy yang U20 ini belum bisa tembus ke tim utama di Liga 1, mereka bisa berada di Liga 2. Gitu. Bisa ada alternatif. Nah, memang secara struktur ya, Persija Muda ini di bawah Yayasan Persija. Nah, Yayasan Persija sendiri salah satunya adalah pemilik daripada Persija di perseroan. Nah, memang kompetisi sekarang ini lagi vakum, ya. Yang internal ya? Internal, ya. Kalau pandemi COVID Corona ini sudah barangkali mereda, kita juga sudah merancang untuk musim depan supaya klub internal ini juga ada berkegiatan. Klub internal ini kan dari 30 klub. Ada 30 klub. Dibagi berapa strata? 30 klub ini semua punya tim senior, ada SSB-nya mereka. Nah, ini yang kita mau modernisasi untuk menjadi satu klub meskipun sebagai klub internal, tetapi klub yang juga bisa menjadi satelit-satelitnya Persija. Oh iya. Kayak Ajax punya 7 star di Afrika Selatan. Persis seperti itu. Nah, tentunya klub internal sendiri juga harus mereformasi diri ya, dengan pengembangan SDM, kemudian infrastruktur yang juga kita carikan tempat yang lebih baik. Apalagi kita udah punya di Pulau Mas. Nah, harapan kita Pulau Mas itu bisa menjadi tempat bisa berkompetisinya anak-anak klub internal. Kalau SSB rata-rata ya di soccer school-nya mereka itu rata-rata sudah bisa berkompetisi karena banyak di beberapa tempat. Nah, tentunya di beberapa area tempat-tempat yang terbagi di Jakarta dan sekitarnya ini, harapan kita itu juga bisa terintegrasi dengan program yang sudah kita canangkan di Persija Development dan juga di Persija Senior ini. Tadi nyinggung Pulau Mas. Pulau Mas itu sebenarnya lapangan kita apa lapangan siapa sih? Lapangan kita. Lapangan kita. Memang dibangun untuk Persija. Iya. Persija yang ini internal, klub internal. Iya. Jadi mereka berkompetisinya masih di lapangan Banteng apa di sana kalau misalnya pandemi selesai? Harusnya selain di lapangan Banteng juga ada di sana. Oh. Ke depan klub internal ini juga selain memang kita bagi dua kan dia ada divisi, divisi utama sama divisi 1. Nah, klub-klub internal ini harapannya juga bisa
seperti home and away, sehingga dia juga bisa mencarikan tempat di mana tempat latihan dia bisa menjadi tempat berkompetisinya dia, sehingga iklim sebagai tuan rumah dan iklim sebagai tim tamu itu bisa tercipta. Dan itu yang dilakukan beberapa klub di luar ya. Dulu memang apa namanya Menteng itu menjadi basis kompetisi di situ. Sekarang rasanya kita udah nggak bisa lagi ngepost di satu tempat. Mungkin akan banyak didominasi di Pulau Mas pertandingan nantinya. Tapi kita juga punya lapangan banteng. Gitu. Ada di Petojo juga ada. Ya, ya lapangan bersejarah itu. Ya, di Petojo itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 klub. Kemudian ada di UMS, ada di Petak Singkian. Loh, 30 klub ini sebetulnya punya lapangan sendiri nggak sih? Ada yang punya lapangan rata-rata kepemilikannya enggak ya, tetapi mereka bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Ada yang bekerja sama dengan pemerintah setempat ya di kelurahan dan sebagainya. Ada juga yang bekerja sama dengan institusi terkait. Misalnya Maesa bekerja sama dengan Cijantung karena memang dia domisilinya agak di timur. Jadi kalau misalnya home and away, rencana kita, mimpi kita untuk bikin klub internal itu kompetisinya juga home and away, berarti harus memenuhi standar semua dong ya? Iya. Sekarang paling berapa klub yang lapangannya? Yang punya lapangan berstandar itu cuma beberapa aja. Ya 5-6 gitu ya? 5-6 ya, mungkin 5. Ya kan RCC bagus tuh lapangannya. Jadi yang bagus tuh RCC, kemudian ada di UMS, ada UMS di mana ya? Di Petak Singkian sana. Oh iya. Saya ingatnya di Lebak Bulus dulu. Maesa, kemudian Tunas Jaya juga lapangannya bagus. Jayakarta kurang bagus lapangannya. Di Ragunan ya? Tapi dia punya tempat sendiri memang, lapangannya aja yang kurang bagus. Yang di Ragunan tuh ya? Soalnya kan saya sekarang Ragunan agak nggak bisa masuk nih. Ya kan mereka udah lebih tertutup gitu kan, dikelola Pemda DKI kayaknya deh semuanya sekarang. Ragunannya kan juga udah nggak ada sekarang kan? Iya, udah pindah ke mana saya nggak tahu gitu. Berarti semua pemain-pemain yang kompetisi internal itu ke Persija Muda dan juga terbuka peluang untuk dari ada beberapa pemain yang di 16, 18 dan 20 datangnya juga dari klub-klub internal sana. Tidak sedikit. Yang masih ada di 16, 18 ada Ginting yang saya ingat, ada si Fahri. Nah, itu anak-anak klub internal. Bang, intinya sebetulnya gini, kalau saya lihat Persija sudah punya program yang menurut saya kayak mimpi nih. Bagus banget gitu, bener-bener kayak tim profesional. Persija Development tuh namanya keren banget, tempatnya udah keren, semuanya keren, tinggal satu, publikasinya. Iya. Gimana caranya kita menjaring semua bibit-bibit berbakat di Jakarta bisa ke kita, itu kan tentunya dengan publikasi yang sebetulnya harus kuat. Kalau tiap kali ada pendaftaran gitu, ini dibuka kayak Soccer School kemarin tuh menurut saya udah bagus tuh, tapi kan kita nggak tahu yang mengenai Akademi Persija sebelumnya, dan saya berharap ke depannya setiap ada seleksi-seleksi untuk Akademi Persija itu publikasinya benar-benar kencang sehingga nggak ada lagi, soalnya banyak bang Jakmania yang nanya ke saya, Bung kalau mau masuk Persija U18 kemana? Saya selalu ngarahinnya ke klub internal gitu. Selalu ngarahinnya kita, kamu datang ke lapangan Banteng, di sana ada kantornya. Jadi tinggal ininya aja, publikasinya ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah pandemi ini juga bisa memberikan banyak pembelajaran buat kita. Salah satunya sosial media kita juga bisa lebih terintegrasi, bisa lebih bisa sangat informatif, sehingga ke depan kita juga nggak lagi kesusahan untuk menjaring, dan kita juga banyak mendapatkan informasi-informasi yang baik melalui sosial media kita. Bang, 92 tahun ada rencana kegiatan nggak kita nanti? Sebenarnya rencana awal itu kita mau membuat satu acara yang seru lah ya. Salah satunya selain melibatkan klub internal sebagai stakeholder yang Persija, kemudian ada mantan-mantan pemain ya, dan juga Jackmania. Seru banget. Seru banget. Sebenarnya ada 3 tim ini yang mau trofeo ya. Kemudian selain memang ada beberapa rancangan kegiatan yang sudah dirancang sama tim media dan tim marketing ya. Tapi izin nggak dapat, kita udah mengajukan, apalagi sekarang lagi
seketat-ketatnya ya. Iya. Sehingga kita memang mengurungkan untuk kegiatan seperti pertandingan. Bahkan kemarin juga sudah terdaftar sesuai dengan target kita 16 klub. Akhirnya kita batalkan juga arisan sepak bola itu. Oh, yang arisan sepak bola. Iya. Itu seru tuh, Bang. Sangat animenya juga namanya sangat luar juga biasa. unik gitu. Saya ngelihatnya aja dan teman-teman Jakmania saya juga banyak yang ngomong, "Bung, saya ikut ini nih, saya ikut ini." Rupanya mereka pada ikut semua. Iya, ada beberapa. Kan anak-anak Jackmania juga berada di beberapa komunitas ya. Nah, itu mereka pada ikut juga. Iya. Saya sering ketemu juga tuh ada pertandingan U50, U40, Iya. anak-anak Jackmania. Anak Jackmania yang betul-betul mereka sebagai pemain bola juga gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi boleh dibilang akhirnya saya sedikit paham nih mengenai Akademi Persija, mengenai soccer school, mengenai ini, malah jadi optimis nih dengan ini. Mudah-mudahan aja nih semuanya berjalan lancar. Terutama yang saya harapin Sawangan ini kan bakalan nanti pasti di mana ada Persija di situ akan kerumun Jakmania. Jadi mudah-mudahan ada space yang nyaman buat Jakmania untuk bisa menyaksikan pujaannya pada latihan gitu kan. Terus jadi parkirnya juga nggak sulit gitu kan. Selama ini kadang-kadang parkir sini jadi tapi tanpa mengganggu privasi pemain gitu ya. Saya harapin itu aja. Oke, Jakmania, yang tadi Bung Ferry bilang sebuah klub profesional itu harus punya 5 unsur yang benar menopang, dan ternyata 5 itu boleh dibilang sebenarnya kita berjalan nih, apalagi dengan adanya Persija Development ini. Optimis banget melihatnya. Cuma sayangnya pandemi aja, tapi apapun itu harusnya kita syukuri. Pandemi ini adalah harus jadi hikmah buat kita semua untuk persiapan kompetisi berikutnya. Bang, kompetisi Februari jalan? Ya, saya optimis ya, karena memang kemarin itu kan ganjalannya izin tidak diberikan karena memang pandemi Pilkada. ini pandemi ini kan lagi kencang-kencangnya. Sekarang kan kalau dilihat udah melandai lah ya. Terus yang kedua isu lainnya adalah kaitannya dengan pilkada. Pilkada sudah di depan mata. Nah, artinya ya udah nggak zamannya lagi yang ribut-ribut kemarin pasca atau sebelum pilkada. Dan saya punya keyakinan pilkada ini berjalan lancar. Amin. Sehingga awal Januari kita sudah harus mempersiapkan diri, karena memang Persija optimis Februari itu bakal ada kick off gitu ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke nih Jakmania semuanya udah dengar langsung. Kita optimis, Januari kita udah mulai latihan lagi, pemain datang lagi, terus kemudian Februari kita mulai kompetisi lagi. Jangan lupa doanya, supaya kita benar-benar bisa lancar dan Persija bisa kompetisi lagi. Walaupun kita nggak bisa nonton, tapi paling nggak ada yang bisa kita tunggu loh di TV, di apa gitu ya. Paling nggak kita bisa menyaksikan. Bang, makasih banyak nih obrol-obrolnya. Mudah-mudahan makin membuka pikiran saya. Saya aja termasuk orang yang bersyukur banget bisa ngobrol-ngobrol gini karena jadi banyak pengetahuan, dan saya suka banget sepak bola terutama Persija. Jadi banyak dapat pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak Bang, sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu ya. Ya. Buat Jakmania saya tutup pembicaraan bincang-bincang hari ini, sampai ketemu di Jumat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gua Persija. Gue champion.